Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Medway Ramawati, and now I'd like to present with a title, Stability Analysis and Control Optimal of Mathematical Model on Hepatitis C Virus Transmission. This is the outline. First, preliminary. Second, literature review. Third, research methods. Fourth, discussion. And fifth, conclusion. First, preliminary. The first is background. Hepatitis is an inflammatory disorder in the liver caused by viral infection, metabolic disorders, drug, and parasite. There are 5 types of hepatitis that occur due to viral infection, namely hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis D virus, and hepatitis E virus. The second is background. Hepatitis C is a disease caused by the hepatitis C virus. This virus is a type of RNA virus from the family Flaviviridae genus Hepasivirus. Besides being caused by the hepatitis C virus, hepatitis C has other causes including blood transfusion, consumption alcohol or alcoholic, and using narcotic. The symptoms: disease hepatitis C virus, 1 abdominal disorder, 2 jaundice, 3 discrete appetite, 4 nausea, and 5 vomiting. Hepatitis C virus is a major cause of chronic liver disease, cirrhosis, and liver cancer. In about 25% of humans who have been infected with acute hepatitis C virus during treatment for 6 months can eradicate the virus from his body. However, most 75% of human infection with hepatitis C virus will develop into chronic hepatitis C virus and will remain infection for a lifetime or until there is treatment to eradicate the virus from the body. According to the 2016 Ministry of Health, as many 3 million people suffer from hepatitis C. According to WHO 2090, as many 170 million people in the world suffer from chronic hepatitis C, and around 400,000 people die every year due to hepatitis C. Next, identification problem. First, what is the stability analysis of the equilibrium point in the mathematical model of hepatitis C virus transmission before being given control? Second, what is the optimal form of control in the mathematical model of hepatitis C virus transmission? And third, how is the interpretation in the mathematical model of hepatitis C virus transmission before and after being given control? Next, objective. First, to know stability analysis of the equilibrium points in the mathematical model of hepatitis C virus transmission before being given control. Second, to determine the optimal form of control in the mathematical model of hepatitis C virus transmission. And third, to interpret the mathematical model of hepatitis C virus transmission before and after being given control. Benefit. First, for the writer. This research can be applied to develop knowledge related to mathematical model of the hepatitis C virus transmission. Second, for readers. This research can be a resource in develop a mathematical model of the hepatitis C virus transmission. Next, limitation. The basic
Model and parameter value used in this study refer to the model developed by Cui DKK, year 2020. The control variable in the model are counseling and treatment. 2. Tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya 1. Hepatitis C virus, 2. Transmisi hepatitis C virus, 3. Pencegahan hepatitis C virus, 4. Saturated incident rates, 5. Sistem bersama diferensial, 6. Kestabilan sistem linier, 7. Bilangan reproduksi dasar atau R0, 8. Kriteria Rutherford, dan yang ke-9 adalah masalah kontrol optimal. 3. Metodologi penelitian. 1. Melakukan studi literatur. 2. Memodifikasi model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus. 3. Menganalisis model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus. 4. Menambah kontrol optimal pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus. 5. Melakukan simulasi numerik pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus. 6. Melakukan interpretasi pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus. 7. Menarik kesimpulan. 4. Discussion. 4. Pembahasan. Sebelumnya akan dijelaskan model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus yang terdiri dari 4 kompartemen. Populasi manusia yang rentan, S. Populasi manusia yang terinfeksi hepatitis C virus tahap akut, I. Populasi manusia yang terinfeksi hepatitis C virus tahap kronis, C. Dan populasi manusia yang telah pulih, R. Asumsi yang digunakan untuk mengkonstruksi model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus. Yang pertama, semua populasi manusia yang baru lahir masuk ke dalam populasi manusia rentan terhadap penyakit hepatitis C virus bernilai konstan. Yang kedua, penularan hepatitis C virus terjadi karena adanya kontak antara manusia yang rentan dengan manusia yang terinfeksi hepatitis C virus. Yang ketiga, penderita hepatitis C virus tahap akut dengan pengobatan dapat mengalami kegagalan sehingga akan menjadi populasi manusia yang terinfeksi tahap kronis. Sedangkan populasi manusia terinfeksi yang berhasil dalam pengobatan masuk ke dalam populasi manusia yang pulih terhadap penyakit. Yang keempat, pengobatan hanya dilakukan pada populasi manusia terinfeksi hepatitis C virus tahap akut. Yang kelima, kematian akibat infeksi hepatitis C virus hanya terjadi pada populasi manusia yang terinfeksi tahap kronis. Yang keenam, sebagian populasi manusia yang telah pulih dari penyakit hepatitis C virus memiliki kekebalan tubuh sementara sehingga dapat kembali menjadi populasi manusia rentan terhadap penyakit. Dan berikut merupakan diagram transmisi model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus di mana tanda panah menyatakan penambahan jumlah populasi yang dituju dan mengurangi populasi awal. Pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus, laju kelahiran manusia diasumsikan bernilai konstan, sehingga dapat dikonstruksi model sesuai gambar yang disajikan di layar. Berikut merupakan keterangan parameter yang disajikan pada gambar di layar. Yang pertama, akan ditentukan titik setimbang dari model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus, di mana diperoleh 2 titik setimbang. Yang pertama, titik setimbang non-endemik, yaitu kondisi ketika tidak terjadinya penyebaran penyakit hepatitis C virus pada populasi, sehingga diperoleh titik setimbang non-endemik N0 yang disajikan pada gambar di layar. Selanjutnya akan dicari bilangan reproduksi dasar atau R0 menggunakan metode NGM atau Next Generation Matrix, di mana nilai R0 diperoleh sesuai pada gambar di layar. Yang kedua, titik setimbang endemik, yaitu kondisi ketika terjadinya penyebaran penyakit hepatitis C virus pada populasi, sehingga diperoleh titik setimbang endemik S1 yang disajikan pada gambar di layar. Titik setimbang endemik eksis jika R0 lebih dari 1. Setelah diperoleh titik setimbang dari model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus, selanjutnya akan dilakukan analisis kestabilan lokal dari titik setimbang yang diperoleh. Karena model berbentuk sistem persamaan diferensial non-linier, maka dilakukan linearisasi di sekitar titik setimbang dengan menggunakan matriks Jacobian. Selanjutnya, dapat dibentuk matriks Jacobian sesuai pada gambar di layar. Selanjutnya, akan dilakukan analisis kestabilan lokal titik setimbang non-endemik dengan cara mensubstitusikan titik setimbang non-endemik ke dalam matriks Jacobian, sehingga diperoleh matriks CEN0 sesuai pada gambar di layar.
Dari matriks CE0 diperoleh nilai eigen di antaranya lambda 1 sama dengan min alfa, lambda 2 sama dengan min alfa min delta, dan sisanya adalah akar-akar dari persamaan berikut. Lambda pangkat 2 ditambah B1 lambda ditambah B2 sama dengan 0, di mana B1 dan B2 disajikan sesuai gambar di layar. Menggunakan kriteria Rutherford pada persamaan lambda pangkat 2 ditambah B1 lambda ditambah B2 sama dengan 0 akan memiliki akar-akar yang bagian realnya negatif jika B1 lebih besar dari 0 dan B2 lebih besar dari 0. Titik setimbang non-endemik akan stabil asymptotis lokal jika memenuhi R0 kurang dari 1. Selanjutnya akan dilakukan analisis kestabilan lokal titik setimbang endemik menggunakan bidang fase. Adapun nilai awal, nilai parameter, dan hasil simulasi yang disajikan pada gambar di layar. Pada hasil simulasi dapat dilihat bahwa ketika dipilih tiga nilai awal yang berbeda, maka pergerakan grafik akan menuju ke satu titik yaitu titik setimbang endemik. Berdasarkan nilai parameter yang diambil, diperoleh nilai R0 sama dengan 531,9149. Titik setimbang endemik E1 diduga akan cenderung stabil asymptotis lokal jika R0 lebih besar dari 1. Selanjutnya, akan dilakukan analisis sensitivitas parameter. Hal ini bertujuan untuk mengetahui parameter yang memiliki pengaruh besar pada suatu model. Adapun hasil dari analisis sensitivitas parameter disajikan pada gambar di layar. Dengan demikian, parameter yang memiliki pengaruh yang besar adalah lambda, beta, dan alfa. Namun, karena lambda dan alfa tidak dapat dikontrol, maka parameter yang berpengaruh dan dapat dikontrol ialah parameter beta. Selanjutnya, pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus akan tambahkan dua buah kontrol, yaitu U1 sebagai kontrol berupa penilaian mengenai penyakit hepatitis C virus dan U2 sebagai kontrol berupa pengobatan. Adapun keterangan parameter dan variabel baru pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus dengan adanya kontrol disajikan pada gambar di layar. Selanjutnya, fungsi ongkos dari model yang telah dikonstruksi sebelumnya disajikan pada gambar di layar. Adapun tujuan dari fungsi ongkos tersebut adalah untuk meminimumkan populasi manusia yang terinfeksi hepatitis C virus serta meminimumkan biaya penyuluhan dan pengobatan. Selanjutnya, akan dilakukan analisis dari model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus dengan adanya kontrol menggunakan prinsip maksimum Pontryagin. Adapun melalui perhitungan diperoleh nilai kontrol yang optimal disajikan pada gambar di layar. Selanjutnya, akan dilakukan simulasi pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus dengan adanya kontrol menggunakan program .cvp. Adapun skenario yang dilakukan dalam simulasi tersebut. Pertama, penerapan U1 saja sehingga U2 sama dengan 0. Kedua, penerapan U2 saja sehingga U1 sama dengan 0. Ketiga, penerapan U1 dan U2 secara bersamaan. Adapun hasil simulasi disajikan pada gambar di layar. Berikut merupakan grafik profit control serta fungsi ongkos dari ketiga skenario yang disimulasikan. Dengan demikian, pada program .cvp, penerapan kontrol yang optimal yaitu menggunakan skenario penerapan upaya penyuluhan dan pemberian pengobatan yang diterapkan secara bersamaan. 5. Kesimpulan 1. Model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus memiliki dua titik setimbang, yaitu titik setimbang non-endemik dan titik setimbang endemik. Titik setimbang non-endemik akan stabil asymptotis jika R0 kurang dari 1. Titik setimbang endemik cenderung stabil asymptotis jika memenuhi R0 lebih dari 1. 2. Bentuk fungsi kontrol yang optimal dari model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus disajikan pada gambar di layar. 3. Berdasarkan hasil simulasi numerik pada model matematika penyebaran penyakit hepatitis C virus sebelumnya sudah diberi kontrol menggunakan program .cvp. Penerapan kontrol berupa penyuluhan U1 dan pemberian pengobatan U2 yang diterapkan secara bersamaan merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi penyebaran penyakit hepatitis C virus. Saran, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu melalui analisis kestabilan dari solusi khusus dan penambahan variabel kontrol dengan kontrol berupa penyuluhan mengenai hepatitis C virus dan pemberian pengobatan. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan data real lapangan yakni menggunakan estimasi parameter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.